Sebuah kisah mahakarya terbaik dari S.H. Mintarja yang sangat populer di masanya berlatar belakang kerajaan Singasari. Dengan bangga kami persembahkan kepada sahabat Permata TV tercinta semuanya dengan judul Kisah Pelangi di Langit Singasari. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-88. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, Mahesa Agni menjadi semakin jengkel mendengar pertanyaan-pertanyaan itu. Ia datang karena Ken Dedes memerlukannya. Kini ia terpaksa menunggu dan mendapat pertanyaan-pertanyaan yang sama sekali tak menyenangkannya. Dalam keadaan itu, Mahesa Agni benar-benar kehilangan kesabarannya. Ia dapat berlapang dada menghadapi lawan dalam perkelahian. Namun menghadapi keadaan ini, di mana hatinya sendiri seakan-akan tersayat-sayat, maka sikapnya pun menjadi jauh berbeda dengan sikapnya sehari-hari. "Apakah kau keluarganya?" terdengar prajurit itu mendesak. Mahesa Agni mengangguk. Jawabnya, "Ya." "Apakah hubungan keluarga itu? Paman, kakak atau apa?" "Kakak, aku adalah kakaknya," sahut Mahesa Agni. Kedua prajurit itu mengerutkan keningnya. Mungkin anak ini memang kakaknya, sebab menurut pendengarannya, Ken Dedes itu pun datang dari Panawijen. Tetapi mungkin juga bukan. Mungkin orang yang mengaku kakak calon permaisuri ini sekedar orang yang ingin mendapat keuntungan saja daripadanya. Maka kembali terdengar pertanyaan prajurit itu. "Apakah kau kakak kandungnya?" Mahesa Agni mengerutkan keningnya. Ia ragu-ragu untuk menjawab. Kalau pertanyaan itu diiyakan, maka jangan-jangan Ken Dedes telah mengatakan bahwa ia adalah anak tunggal Empu Purwa. Tetapi Mahesa Agni yang sedang dirisaukan oleh berbagai persoalan itu tidak mau berpening-pening kepala memikirkannya. Maka jawabnya, "Bukan, aku bukan kakak kandungnya. Aku adalah kakak angkatnya." Prajurit itu mengangguk-anggukkan kepalanya, tetapi di dalam kepala mereka merayaplah kecurigaan atas anak muda yang mengaku kakak bakal permaisuri itu. Karena itu maka salah seorang dari mereka berkata, "Sebaiknya kau tidak menunggu di sini. Mari, ikutlah kami ke gardu regol pertama." Mahesa Agni menjadi makin tidak senang. Katanya, "Aku telah melewati regol pertama itu. Kenapa kau dapat masuk sebelum kau mendapatkan izin? Kenapa baru di sini kau menunggu izin itu?" "Aku tidak tahu. Aku datang berempat. 2 orang prajurit, seorang emban tua dan aku." "Siapakah nama prajurit-prajurit itu?" Kembali Mahesa Agni tidak dapat menjawab. Kemarin ia mendengar juga nama itu disebut-sebut oleh sesama mereka. Tetapi sejak pertama Agni sudah diliputi oleh kegelapan pikiran. Maka ia sama sekali tak memperhatikan nama kedua prajurit itu. "Siapa?" desak mereka. Mahesa Agni menggeleng. "Aku tak tahu nama-nama mereka." Prajurit itu menarik nafas. Kemudian mereka berkata pula, "Marilah ikut aku ke gardu pertama. Aku sudah melampauinya. Kuda-kuda kami berada di dalam regol di samping gardu itu." "Ikut kami,"
Berkata prajurit itu pula, "Nanti kami akan menyelesaikan izin itu." Bukan salahku aku berada di sini. Kedua prajurit yang membawa aku seharusnya tahu bahwa aku harus menunggu di regol pertama. Tetapi kenapa mereka membawa aku kemari? Kedua prajurit itu menjadi ragu-ragu. Meskipun mereka bercuriga, namun jawaban Mahesa Agni yang jujur itu hampir meyakinkan mereka. Namun kedua prajurit itu menjadi kurang senang atas sikap yang seolah-olah acuh tak acuh, sebab mereka sama sekali tidak tahu bahwa perasaan Mahesa Agni benar-benar dirisaukan oleh keadaan dirinya sendiri. Tetapi kedua prajurit yang sedang bertugas itu tidak dapat berbuat dalam kebimbangan. Bagi mereka lebih baik ditempuh jalan yang paling dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu maka berkata salah seorang dari mereka, "Aku terpaksa membawamu ke gardu pertama, Kisanak. Aku sama sekali tidak berkeberatan atas kehadiranmu. Tetapi sebaiknya kau tidak membuat kami ragu-ragu." Barulah kini Mahesa Agni menyadari bahwa ia berhadapan dengan dua orang yang sedang bertugas. Ia tidak dapat menyalahkan mereka, sebab apa yang dapat dikatakannya tentang dirinya sama sekali kurang meyakinkan kedua prajurit yang sedang bertugas itu. Apabila kemudian kejengkelan Mahesa Agni itu memuncak, maka kejengkelannya itu ditujukannya kepada kedua prajurit kawan seperjalanan ibunya. Seharusnya mereka tahu apa yang harus dilakukannya. Namun Mahesa Agni yang sedang sibuk dengan perasaannya sendiri itu tidak mau membuat persoalan-persoalan baru. Baginya lebih baik menghindarkan diri dari segala persoalan yang dapat menambah kesulitan-kesulitannya. Karena itulah maka kemudian Mahesa Agni berkata, "Baik, aku akan ikut dengan kalian. Tetapi aku tidak akan menunggu di gardu pertama. Aku sudah terlalu lama menunggu di sini." "Lalu apa yang akan kau lakukan?" "Lebih baik bagiku kembali ke Panawijen. Bukan maksud kami mengusir kau, Kisanak, tetapi kami ingin meyakinkan diri kami sendiri bahwa kau benar-benar berhak untuk masuk ke istana." "Terima kasih," jawab Mahesa Agni. Bahkan kemudian ditambahkannya, "Aku terpaksa kembali ke Panawijen. Tolong sampaikan nanti kepada kedua prajurit dan emban tua yang datang bersama mereka itu bahwa aku tidak sabar menunggu." Kedua prajurit itu saling berpandangan. Kemudian berkata salah seorang dari mereka, "Marilah ke gardu pertama." Mahesa Agni tidak menjawab. Ia berjalan saja di samping kedua prajurit yang sedang bertugas itu. Barulah di gardu pertama, kedua prajurit itu dapat meyakinkan diri mereka. Dari pemimpin prajurit yang bertugas di regol itu, kedua prajurit itu mendapat beberapa penjelasan tentang kedatangan Mahesa Agni. Diberitahukannya pula bahwa Mahesa Agni datang bersama dua orang prajurit yang sudah mereka kenal dan yang mereka ketahui tugas-tugasnya pula. "Maafkan kami," berkata kedua prajurit itu. "Kami bertugas di dalam halaman istana, sehingga kami tidak mengetahui kehadiran Tuan. Apabila demikian, marilah Tuan, kami antarkan ke serambi belakang istana di samping regol itu tadi. Namun terpaksa, Tuan masih harus menunggu sampai Tuan mendapatkan izin masuk ke istana. Hal itu adalah di luar wewenang kami." Tetapi Mahesa Agni sudah kehilangan kesabaran, kegelisahan dan kerisauan perasaannya sudah sedemikian pepatnya.
Apalagi Mahesa Agni sendiri tidak yakin apakah ia dapat berhadapan dengan Ken Dede sebagai seorang kakak, sehingga ia menjadi semakin jemu untuk menunggu di samping regol di dekat pintu serambi belakang. Maka jawabnya, "Aku sudah terlalu lama menunggu. Aku datang kemari bukan atas kehendakku, dan sekarang aku harus menunggu terlampau lama. Apabila nanti ada petugas lain yang melihat aku, pasti aku harus menjawab berbagai pertanyaan pula. Mungkin Tuan sudah tidak akan terlalu lama menunggu. Aku sudah terlalu lama berdiri di samping regol di dekat serambi itu. Mungkin aku sedang bersantap, sehingga beberapa emban yang melayaninya tidak berani menyampaikan permohonan kedua prajurit itu. Mereka harus menunggu beberapa saat. Aku sama sekali tidak memerlukan mereka," desis Mahesa Agni perlahan-lahan, sehingga kedua prajurit itu tidak mendengarkannya dengan jelas. Namun kemudian Mahesa Agni itu berkata, "Aku akan kembali ke Panawijen. Tolong sampaikan kepada mereka bahwa aku sudah kembali." "Tuan," berkata salah seorang dari kedua prajurit itu cemas, "kami mohon maaf bahwa kami telah mengganggu Tuan. Mungkin Tuan kecewa atas perbuatan kami. Kami benar-benar tidak tahu siapakah Tuan." "Tidak," sahut Mahesa Agni. "Aku tidak menyalahkan kalian. Kalian benar-benar sedang melakukan kewajiban kalian. Tetapi aku sudah jemu untuk menunggu." Kedua prajurit itu menjadi bingung. Para penjaga regol pun tidak tahu apa yang harus mereka lakukan terhadap Mahesa Agni. Mereka tidak mempunyai wewenang untuk mencegahnya, sebab mereka tidak tahu sampai seberapa jauh kepentingan Mahesa Agni hadir di Istana Tumapel. Namun kedua prajurit yang merasa menjadi penyebab langsung dari kejemuan Mahesa Agni itulah yang kini menjadi bertambah gelisah, sehingga salah seorang dari mereka berkata, "Apakah Tuan ingin menunggu di regol ini? Tuan dapat duduk dengan tenang. Biarlah kami berdua saja yang menunggu di samping regol di dekat serambi belakang. Nanti kami akan memanggil Tuan apabila izin itu telah Tuan dapatkan." Mahesa Agni menggeleng. Jawabnya, "Terima kasih, aku akan pulang saja ke Panawijen." Ternyata prajurit-prajurit itu tidak lagi mampu mencegah. Mereka tidak berani menahan Mahesa Agni dengan kekerasan, sebab mereka tidak mempunyai kekuasaan untuk itu. Sehingga mereka kemudian hanya dapat memandangi debu yang mengepul di belakang derap kuda Mahesa Agni. Sesaat kemudian, hilanglah ia di belakang tabir kegelapan malam. Prajurit-prajurit itu menjadi gelisah. Mereka tidak tahu pasti apakah mereka tidak bersalah karena melepaskan anak muda itu pulang. Namun apakah mereka dibenarkan seandainya mereka terpaksa menahan Mahesa Agni dengan kekerasan? Dalam serba ketidaktentuan itu, mereka kemudian melihat 3 bayangan berjalan tergesa-gesa ke regol pertama. Sepintas, para penjaga itu segera dapat mengenal langkah kedua kawannya yang datang bersama Mahesa Agni sore tadi, beserta seorang emban tua. Hati para penjaga dan kedua prajurit yang menyalakan lampu di regol tempat Mahesa Agni menunggu menjadi berdebar-debar. Kedua prajurit itu merasa seakan-akan merekalah yang menyebabkan Mahesa Agni itu kembali ke Panawijen. Kalau anak muda itu benar-benar diperlukan, maka mereka pasti akan mendapat marah dari Aku Tunggul Ametung. "Sial benar kita kali ini," desis salah seorang daripada mereka. "Kalau saja kita tidak bertugas menyalakan lampu-lampu sambil meronda keliling, kita tidak akan menemui soal yang menggelisahkan ini."
Keduanya tidak menjawab, tetapi debar jantungnya tidak kalah cepatnya dengan kawannya yang lain. Ketika kedua prajurit dan emban tua itu telah sampai di regol pertama, maka dengan serta-merta terdengar emban tua itu bertanya, "Di manakah Mahesa Agni? Apakah kalian melihatnya?" Sesaat para penjaga regol itu saling berpandangan. Kemudian prajurit yang membawa Mahesa Agni ke regol itu menjawab, "Aku melihat Tuan Mahesa Agni itu. Kini ia telah kembali ke Panawijen." Suara itu meledak bersama-sama dari ketiga orang yang baru datang. "Kenapa kalian tidak cegah?" "Kami telah mencobanya," sahut pemimpin penjaga. "Tetapi ia tetap pada pendiriannya. Menurut pesannya, anak muda itu telah jemu menunggu." "Oh," desis emban tua itu sambil menekan dadanya. Nafasnya tiba-tiba menjadi semakin cepat mengalir. "Agni, Agni, bukan main. Hati yang telah lapuk ini masih juga kau lukai. Oh, alangkah besar dosa yang aku tanggungkan." Perempuan itu mengeluh, namun keluhan di hatinya jauh lebih pedih dari yang diucapkannya, seolah-olah Agni sengaja menyakiti hatinya. Perempuan tua itu menarik nafas panjang. "Salahku," keluhnya di dalam hati. "Anak itu tidak pernah merasakan betapa kasih sayang seorang ibu mengusap keningnya. Bagaimana ia kini harus mencintai ibunya, apalagi mematuhi permintaannya? Bukan salah Mahesa Agni, permintaanku terlalu berat, sedang aku belum pernah memberinya sesuatu." Sesaat regol itu menjadi sepi, masing-masing tenggelam dalam angan-angannya. Namun wajah-wajah mereka kini benar-benar membayangkan kegelisahan hati. Sejenak kemudian emban tua itu berkata kepada kedua prajurit yang mengantarnya ke Panawijen, "Bagaimana?" "Terserah kepada Bibi," sahut keduanya. Sekali lagi emban tua itu mengeluh. Katanya, "Apakah yang harus aku katakan kepada tuanku Akuwuh?" Semuanya masih terbungkam dan semuanya masih juga berdebar-debar. Sementara itu terdengar emban itu berkata, "Aku sendiri telah menyambutnya di ruang dalam. Dengan tergesa-gesa, beliau berkemas sehabis makan malam, tetapi anak itu telah pergi." Yang mendengar keterangan itu menjadi semakin berdebar-debar. Demikian pentingnyakah anak muda itu, sehingga aku sendiri yang akan menyambutnya di ruang dalam. Karena itu maka salah seorang dari mereka berkata, "Bibi Emban, apakah sebaiknya kami salah seorang atau dua orang pergi menyusulnya?" Emban itu mengerutkan keningnya, namun kemudian ia menggeleng sambil berkata, "Jangan." "Kenapa? Bukankah kami akan dapat membawanya kemari menghadap Akuwuh Tunggul Ametung?" "Anak itu keras hati, mungkin ia tidak akan bersedia kembali. Kalau memang perlu sekali, kami akan mencoba memaksanya." Sekali lagi emban tua itu menggeleng. Emban yang sudah mengenal Mahesa Agni itu dengan baik berkata di dalam hatinya, "Jangankan satu atau dua orang, 4 orang penjaga bersama 4 orang prajurit yang lain itu pun tak akan dapat memaksanya dengan kekerasan. Bahkan apabila kemudian Mahesa Agni menjadi marah dan menjadi gelap hati, maka ia akan dapat membuat cedera beberapa di antara para prajurit itu. Dengan demikian, maka anak itu akan terjerumus ke dalam kesulitan yang lebih dalam." Namun yang terloncat dari mulutnya adalah, "Akulah yang bersalah.
Aku memang membiarkan anak muda itu terlampau lama menunggu. Lalu apakah yang akan Bibi kerjakan?" Emban itu terdiam sesaat, namun sesaat itu telah ditemukannya sikap atas peristiwa kembalinya Mahesa Agni ke Panawijen. "Biarlah aku mempertanggungjawabkannya," katanya di dalam hati. Ternyata perempuan tua itu telah menimpakan semua kesalahan pada dirinya sendiri. Karena itu ia telah bertekad untuk melindungi anaknya, satu-satunya anaknya. Lebih baik semua kesalahan dibebankan kepadanya daripada harus menyentuh anaknya itu. "Kita menghadap aku," berkata emban itu kemudian. "Tanpa Mahesa Agni?" bertanya kedua prajurit yang mengantarkannya ke Panawijen. Perempuan itu menggeleng. "Mahesa Agni telah pergi." Kedua prajurit itu tidak menjawab. Mereka kemudian berjalan di belakang perempuan itu sambil menundukkan wajahnya. Mereka sudah membayangkan apa yang akan terjadi di ruang dalam. Aku adalah seorang yang aneh, seorang yang dapat bertindak menurut kehendaknya sendiri. Hampir dalam sekejap aku dapat berbuat hal-hal di luar dugaan. Karena itu, mereka semakin berdebar-debar. Sementara itu aku ternyata telah memanggil Ken Dedes pula untuk datang ke ruang dalam. Aku itu menjadi sangat gembira ketika ia mendengar Mahesa Agni telah bersedia datang. Selain ia akan dapat bertemu dengan salah seorang keluarga Ken Dedes, sehingga jalan yang ditempuhnya tidak akan terasa terlampau kasar dan melanggar adat. Juga aku menganggap bahwa apabila Mahesa Agni bersedia, maka ia akan dapat memperkuat kesatuan pengawal istana di samping Witantra setelah ia melihat sendiri betapa anak muda itu mampu bertempur melawan Ken Arok dengan baik. Sebagai seorang aku, maka kepentingannya dengan Mahesa Agni langsung tersangkut dengan kepentingan kedudukannya. Telah terbayangkan olehnya bahwa di samping Witantra, pasukan pengawal istana akan diperkuat dengan Ken Arok yang akan dipindahkannya dari seorang pelayan dalam langsung ke dalam lingkungan keprajuritan dan Mahesa Agni. Dalam kesempatan inilah, aku akan memanfaatkan pertemuannya dengan Mahesa Agni. Yang pertama, dengan resmi minta supaya keluarga Ken Dedes tidak merasa tersinggung dengan caranya mengambil Ken Dedes. Dalam hal ini akan dicobanya untuk menjelaskan bahwa sebenarnya aku Tunggul Ametung pada waktu itu terseret oleh ketamakan kuda sempana. Dan yang keduanya akan ditawarkan kepada Mahesa Agni sebuah kedudukan yang cukup baik di bawah pimpinan Witantra bersama-sama dengan Ken Arok. Setelah aku menerima kebu ijo masuk pula ke dalam lingkungan itu. Sesaat kemudian aku Tunggul Ametunglah yang menjadi gelisah menunggu di serambi di muka biliknya. Belum ada seorang pun yang datang kepadanya dan memberitahukan bahwa Mahesa Agni telah menunggunya di ruang dalam. Sekali aku Tunggul Ametung itu berdiri dan sesaat kemudian ia pun terhenyak duduk di atas sebuah tempat duduk yang rendah. Sekali-sekali dipandanginya pintu ke ruang di sebelah, namun belum juga seorang emban pun yang datang kepadanya. "Gila," gumamnya. "Apakah aku dibiarkan jemu menunggu di sini?" Tetapi ketika teringat olehnya gadis bakal permaisurinya, maka ia mencoba menekan perasaannya.
Kembali ia duduk sambil membelai kumisnya. Namun ia menjadi gelisah kembali, seperti nyala pelita minyak yang tergantung pada dinding papan tertiup angin yang silir. Aku itu mengeluh. Terlalu lama. Akhirnya aku itu tidak sabar lagi. Hampir saja ia berteriak memanggil pelayannya yang duduk di atas tangga serambi. Namun niatnya itu diurungkannya ketika ia mendengar beberapa langkah mendekatinya. Aku itu tersenyum. Agaknya anak muda itu telah datang dan menunggu aku di ruang dalam. Tunggul Ametung kemudian berdiri. Sekali lagi ia membelai kumisnya, lalu berjalan perlahan-lahan mendekati pintu. Tetapi ia menjadi terkejut ketika ia melihat yang datang kepadanya. Di serambi sebelah adalah emban tua, 2 orang prajurit, dan yang lebih mengejutkan lagi, Ken Dedes beserta dengan mereka pula. Teriak aku kepada pelayan yang mengantar mereka. Kenapa kalian datang kemari? Pelayan itu menjadi bingung. Kenapa? Bentak aku pula. Bibi dan tuanku Putri minta aku membawa kemari. Aku mengerutkan keningnya. Kemudian katanya, masuk ke ruang dalam. Di sana aku akan menemui kalian. Dada emban tua itu menjadi semakin cepat bergetar, namun kembali ia membulatkan niatnya untuk memikul semua kesalahan di atas pundaknya sendiri. Karena itu maka segera setelah mereka itu bersimpuh duduk di lantai di luar pintu menyembah sambil berkata, "Ampun tuanku, hamba ingin memberitahukan sesuatu ke bawah dulu tuanku." Tunggul Ametung mengernyitkan alisnya. Apa? Ia bertanya. Tentang anak muda yang bernama Mahesa Agni. Ke ruang dalam, berkata aku lantang. Seandainya tidak ada Ken Dedes pada saat itu, pasti ia sudah berteriak keras sekali. Hamba tuanku, tetapi apa yang hamba katakan semula ternyata keliru. Kini Tunggul Ametung benar-benar berteriak sambil membelalakkan matanya. Apa yang keliru? Bagaimanapun juga maka hati emban tua itu pun berdebar-debar pula. Ketika ia mencoba memandang wajah aku, maka segera ia menundukkan kepalanya. Dari sepasang matanya, seakan-akan memancar api yang menyala dari dadanya. Karena emban tua itu tidak segera menjawab, maka sekali lagi aku itu membentak keras-keras. Apa yang keliru, Apa? Ampun tuanku. Emban tua itu menyembah. Dicobanya mengatur hatinya supaya ia mampu mengatakannya dengan jelas. Hamba bertiga telah benar-benar datang bersama Mahesa Agni ke istana ini. Sudah kau katakan, potong aku Tunggul Ametung. Aku tidak menyangkal, lalu kau katakan bahwa apa yang kau katakan itu keliru. Debar di dada emban tua itu menjadi semakin keras. Wajahnya yang tunduk menjadi semakin tunduk. Dengan nafas yang terengah-engah ia berkata, Ampun tuanku, sebenarnya lah demikian. Aku telah terlampau lama membiarkan anak itu menunggu di luar regol. Aku tidak berpesan supaya ia tetap menunggu hamba meskipun lama. Sehingga anak itu kini telah kembali ke Panawijen.
Wajah Aku Tunggul Ametung benar-benar telah membara. Dadanya seolah-olah pecah mendengar keterangan itu. Namun justru karena itu, maka Aku itu seperti terbungkam. Yang terdengar hanyalah gemeretak giginya beradu. Sesaat ruangan itu menjadi sunyi. Mereka saling berdiam diri dalam keadaan yang berbeda-beda. Aku terdiam. Justru karena kemarahan menghentak-hentak dadanya. Sedang orang-orang yang lain menundukkan wajahnya karena ketakutan. Tetapi emban tua itu, setelah kata-kata yang seakan-akan menyumbat kerongkongannya itu terloncat keluar, maka hatinya kini justru menjadi bertambah tenang. Sehingga karena itu, ia dapat mempergunakan pikirannya kembali bagaimana ia dapat melepaskan Mahesa Agni dari kesalahan. Maka dengan penuh kesungguhan untuk kepentingan anaknya, emban tua itu berkata, "Namun tuanku, bukan salah anak muda itu. Akulah yang salah berpesan kepadanya. Aku minta ia menunggu di regol. Tetapi kalau aku terlalu lama tidak kembali, berarti ia tidak mendapat izin untuk menghadap. Karena itu, ia dapat pulang kembali ke Panawijen untuk lain kali menghadap kembali." Aku memandangi wajah emban tua yang tunduk itu dengan mata yang menyala-nyala. Betapa kemarahan menghentak-hentak dadanya, sehingga seakan-akan dadanya itu akan meledak. Dengan gemetar Aku Tunggul Ametung berkata terpatah-patah, justru karena kemarahannya. "Jadi, Mahesa Agni itu telah kembali?" "Hamba tuanku, hanya karena terlalu lama menunggu." "Hamba tuanku, dan kesalahan itu terletak padamu karena kau sengaja berpesan kepadanya supaya ia pulang saja kalau terlampau lama menunggu di luar." "Hamba tuanku." "Gila!" teriak Aku. "Kau sudah gila dan Mahesa Agni itu sudah gila pula. Kenapa ia tidak mau menunggu hanya selama aku makan? Akulah Aku Tumapel. Semua orang harus menunggu perintahku. Jangankan selama aku makan, sehari ia harus menunggu, seminggu, sebulan. Bahkan aku dapat memaksanya menunggu bertahun-tahun dan selama hidupnya." Desir di dada emban tua itu menjadi semakin tajam, tetapi tekadnya benar-benar telah bulat. Mahesa Agni tidak bersalah. "Kenapa anak itu tidak mau menunggu aku selesai makan? Kenapa? Apakah disangkanya bahwa ia berhak memutuskan waktuku? Apa saja yang sedang aku kerjakan, itu adalah perbuatan gila. Aku tidak dapat memaafkannya lagi. Beberapa waktu yang lampau, aku telah dihinakannya dengan menolak perintahku menghadap ke istana. Sekarang, ia menghina aku lagi dengan cara yang lain." "Bukan salahnya tuanku," potong emban tua itu. "Bukan salah Mahesa Agni. Hambalah yang salah. Pesan hambalah yang keliru. Hamba sangka tuanku belum pasti dapat mengizinkan anak itu, sehingga hamba berpesan demikian." "Itu adalah sangkamu saja, bukan?" teriak Aku semakin keras. "Tetapi ketika telingamu sudah mendengar bahwa aku sedang bersantap, bukankah mulutmu dapat mengatakannya kepada anak muda itu supaya ia menunggu?" "Hamba tuanku, itulah kesalahan hamba." "Tutup mulutmu!" teriak Aku itu pula, sehingga seolah-olah dinding-dinding ruangan itu turut bergetar. "Sekali kau membuka mulutmu, aku sumbat mulutmu dengan tumitku." Emban itu terdiam. Ia tidak berani berkata sepatah kata pun lagi. Meskipun demikian,
ia masih tetap dalam tekadnya melindungi anaknya dan mengambil segala kesalahan di pundaknya. Kedua prajurit yang ikut menghadap saat itu sama sekali tidak berani mengangkat wajahnya. Wajah yang keras karena pekerjaan berat, terik matahari di siang hari, dan tetesan embun di malam hari kini terhunjam dalam-dalam. Debar dada mereka terasa menjadi semakin cepat dan keras, serasa jantung mereka akan pecah menahan arus darah mereka yang seolah-olah semakin kencang. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Pelangi di Langit Singasari pada episode berikutnya. Sampai jumpa.